Kenapa yang pertama kata Rasulullah tentang umur? Karena memang manusia lebih sering terlena. Manusia terlalu berbanyak angan-angan. Manusia lupa bahwa ajal selama 24 jam selalu menantinya. Oleh karena itu, di sini diingatkan pertama kali, umurmu engkau tidak tahu, itu salah satu fungsinya agar kita selalu siap siaga kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surah An-Nisa tadi, tepatnya ayat 57, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ila akhiril ayat. Kalau kita terjemahkan walladzina, dan adapun orang-orang amanu beriman mereka orang-orang, wa amilus solihati, wa amilu dan beramal mereka orang-orang as-solihati kepada yang solihat, kepada yang baik-baik, sanudkhiluhum sinnya itu kalau kita belajar ilmu sastra Arab namanya itu sin lil istiqbal. Sanudkhiluhum, maka akan, itu istiqbal. Sanudkhiluhum, maka akan dimaksudkan Allahum, orang yang beriman dan beramal soleh tadi. Kemana dimasukkan Allah? Jannatin, ke dalam surga. Tajri, posisi surga itu tajri, mengalir di bawahnya, min tahtihal anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abada, khalidina selamanya. Orang yang beriman dan beramal soleh tahi fiha, padanya surga, selamanya kekal di dalamnya. Lahum fiha azwajum mutahharatun, lahum, dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi, azwajum mutahharatun, pasangan-pasangan yang suci. Nah, mudahnya kalau kita angkat ayat ini sebagai tafakkur kita pada malam ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kalian manusia-manusia yang mendambakan surga, bagi kalian yang memasuki Islam karena memang ingin masuk surga, simpel caranya untuk masuk ke dalam surga sesuai dengan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 57. Cuma ada dua pondasi utama untuk masuk seseorang ke dalam surga menurut Al-Quran, tepatnya ayat 57 surah An-Nisa, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat. Pertama, orang tidak akan masuk ke dalam surga jika dia tidak amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus solihati, dia melakukan amilu, dia melakukan solihat. Solihat ini jamak, ya, jamak muannatsis salim dalam bahasa Arabnya. Artinya apa? Solihat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Pak Bu, kalau memang yang kita kejar itu surga, kuncinya cuma beriman lalu kemudian melakukan yang baik-baik. Tapi tidak semudah itu, yang namanya kalam Allah tak segampang itu untuk kita buat atau kita tafsirkan menurut pikiran kita sendiri. Maka oleh sebab itu timbul sebuah pertanyaan, apa sih yang dikatakan iman? Lalu apa yang dikatakan perbuatan-perbuatan yang baik itu? Apa itu iman? Apa itu amalus solihat? Perbuatan yang baik-baik. Nah, itu standar utamanya dulu. Kita beriman, maka kita tanya apa itu iman, lalu kita diperintahkan melakukan perbuatan yang soleh-soleh. Apa itu yang soleh-soleh? Gitu kira-kira. Lalu tadi saya bawa sebuah hadis yang bunyinya, nanti kita sambungkan antara Al-Quran ini dengan sabda Rasulullah, la tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah, la tazulu, tidak akan berpindah, tidak akan berjalan, kata Rasulullah, qadama abdin, kakinya seorang hamba,
yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta yas'ala an arba'in, sampai atau sehingga yas'ala an arba'in, ditanyakan dia tentang 4 perkara. Tadi di ayat kita berbicara tentang surga, hanya modal iman lalu melakukan amal-amal yang soleh. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa kalian pindah, tidak akan bisa kemana-mana kelak pada hari kiamat sampai selesai kalian ditanya tentang 4 perkara. Apa itu? 1, an umrihi fima afnahu, kita akan ditanya tentang umur kita selama hidup digunakan untuk apa saja. Wa an jasadihi fima ablahu, jasad kita fungsikan di muka bumi ini, kita gerakkan di muka bumi ini, apakah sesuai dengan amanu dan amalus solihat tadi ditanya. Jasadmu semenjak kuciptakan untuk apa digunakan di muka bumi. Lalu wa an ilmihi madza amila fihi, kita diberikan Allah akal lalu mendapatkan ilmu pengetahuan baik melalui belajar menggunakan guru atau kita mendapatkan ilmu melalui tafakkur karena kita memiliki akal. Lalu kemudian nanti ditanya Allah, ilmumu kau gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabuhu wa fima anfaquhu, lalu kemudian tentang hartamu selagi hidup, untuk makanmu, membiayai hidup anak istrimu, dari mana kau dapatkan, lalu setelah kau dapatkan ke jalan apa kau fungsikan. Nah, ada 4 perkara nanti kita ditanya sebelum masuk ke surga atau ke neraka. 4 perkara ini artinya apa? Jika kita mau masuk ke dalam surga sesuai Al-Quran tadi, pertama beriman, maka yang namanya orang beriman itu harus beres 4 perkara, harus sesuai dengan perintah Allah 4 perkara minimal. Apa itu tadi? Yang pertama kata Rasulullah tentang umur. Usia kita ini kita gunakan apakah lebih banyak berzikir kepada Allah? Usia kita ini apakah lebih banyak melakukan sedekah? Usia kita ini apakah lebih banyak sujud kepada Allah atau menghabiskan waktu dengan sia-sia? Bahkan lebih parah, usia kita ini kita cat, kita warnai dengan kemaksiatan. Nah, di situ pertanyaannya, kita berpejamkan mata kita ingat kapan kita lahir, kita rasakan apakah kita lebih banyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita melakukan hal-hal yang dilarangnya. Tentu hal-hal yang dilarang Allah ini meliputi seluruh anggota tubuh. Mulai kaki kita gerakkan setiap hari kemana, pikiran kita gunakan setiap hari bagaimana, mata kita melihat untuk apa. Nah, semua itu kita tadabbur, kita pikirkan kembali, kita bernostalgia, apakah yang diberikan nikmat Allah ini di jasad kita sudah lebih banyak taat kepada Allah atau tidak. Minimal tidak usah 60% atau 40%, paling tidak 50 kita maksiat, 50 kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat persenan, minimal 50, maka itu sudah termasuk orang yang taat kepada Allah. Syukur-syukur 60-40%, 60 taatnya, dosanya 40, maka betul-betul kita sudah selamat. Itu tentang umur. Kenapa yang pertama kata Rasulullah tentang umur? Karena memang manusia lebih sering terlena, manusia terlalu berbanyak angan-angan, manusia lupa bahwa ajal selama 24 jam selalu menantinya. Oleh karena itu di sini diingatkan pertama kali, umurmu engkau tidak tahu, itu salah satu fungsinya agar kita selalu siap siaga kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah umur kita tidak tahu, fungsinya kita agar selalu berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi yang pertama. Jika kita beriman mengatakan pengen masuk surga sesuai dengan Al-Quran, nah itu tadi yang pertama, berimankanlah
umurmu. Jangan hanya di mulut aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi umur kita diimankan. Bagaimana cara mengimankannya? Ya tentu umur itu difungsikan dalam rangka hal-hal yang baik, diniatkan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi umur.